Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Pertanyaannya, kenapa iblis yang berdosa bisa menghadap Tuhan yang suci? Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini Saudara Juarto Chandra ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama-tama, Ayub pasal yang pertama tidak menyebutkan di mana pertemuan itu terjadi, apa di sorga, di mana, tidak disebutkan. Yang jelas, maka ada anak-anak Tuhan yang datang menghadap Tuhan, dan di antara anak-anak Tuhan itu ada ketambahan tamu, bukan karena dia adalah anak Tuhan, tapi dia juga datang seakan-akan dialah penguasa bumi ini, lalu kemudian dia datang menghadap Tuhan, dan disitulah terjadi percakapan yang Ayub sama sekali tidak tahu tadinya. Lalu kemudian percakapan itu berakhir dengan diizinkannya setan untuk mencobai Ayub, namun semua ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan katakan, maka itulah yang artinya ada batas yang Tuhan katakan tidak boleh dilewati, dan setan tidak bisa melewati batas itu. Artinya Tuhan lebih berkuasa daripada setan. Pertanyaannya tetap adalah kenapa iblis yang berdosa bisa menghadap Tuhan yang suci? Oke, mungkin kita boleh membaca di dalam Matius pasal yang keempat dan Lukas pasal yang keempat. Dalam kedua pasal ini ada cerita di mana iblis datang menyamar sebagai malaikat terang, lalu dia datang, lalu kemudian dia mencobai Yesus. Dia mencobai Yesus di padang gurun. Ini adalah salah satu bukti bahwa iblis bisa datang lalu kemudian mencobai Yesus di padang gurun. Dan ada kesamaan dari apa yang terjadi di Matius pasal yang keempat. Oleh sebab dalam Matius pasal yang keempat, kita boleh baca ayatnya, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa maknanya? Iblis seakan mengklaim bahwa dunia ini milik saya, bumi ini milik saya. Kalau engkau menyembah aku, aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Seakan-akan dia mengatakan dialah penghulu dunia ini, dialah pemilik dunia ini. Nah, apa yang terjadi di dalam kitab Ayub pada waktu Tuhan Allah bertanya kepada iblis itu? Kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama. Saya buka kitab saya, Ayub pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Seakan-akan dialah penguasa bumi ini. Jadi ini bisa saja terjadi, dan ia diizinkan untuk menghadap, dan itu telah terjadi. Semua ini terjadi di belakang layar. Tidak kita lihat dengan mata kepala kita di atas panggung, di atas dunia ini tentang apa yang terjadi. Tapi di dalam kerangka pertentangan antara yang baik dan yang jahat, maka setiap hari terjadi pertikaian di mana iblis berusaha untuk menentang Allah dengan segala macam siasatnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.